Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara amal kebaikan yang banyak dilakukan kaum muslimin di bulan Ramadan adalah memberi sedekah. Tidak diragukan lagi bahwa bersedekah di bulan mulia ini memiliki nilai ibadah lebih tersendiri. Namun perlu diwaspadai, jangan sampai pahala sedekah yang melimpah menjadi terhapus sia-sia. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathalis safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu shalda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada 3 perbuatan yang dapat menghapus pahala sedekah. Yang pertama adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah. Alman. Yang dimaksud dengan alman adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah di hadapan orang yang diberi sedekah untuk menunjukkan kelebihan dirinya dibanding orang yang diberi sedekah tersebut. Seperti misalnya si A memberikan sedekah kepada si B. Dia selalu menyebut-nyebut sedekah pemberiannya tersebut di hadapan si B. Seperti ini adalah termasuk perbuatan alman yang tercela seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Perbuatan ini mencakup seluruh bentuk sedekah, baik itu sedekah terhadap teman, tetangga, kerabat maupun istri dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat, tidak akan Allah lihat, dan tidak akan Allah sucikan, serta baginya azab yang pedih. Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali. Abu Dzar bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Sabda beliau, al-musbil, lelaki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Al-mannan, ataupun orang yang suka menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Dan pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah menyakiti orang yang diberi sedekah. Al-adza, secara bahasa maknanya adalah setiap perbuatan yang merugikan atau menyakiti orang lain, baik dalam hal agama, kehormatannya, badannya maupun hartanya. Adapun al-adza yang menghapus pahala sedekah yaitu bersikap sombong terhadap orang yang diberi sedekah dan menyakitinya dengan kalimat yang menyakitkannya atau dengan sesuatu yang mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut. Dan yang ketiga adalah perbuatan riya. Riya yakni perbuatan seorang hamba menampakkan amalnya kepada manusia karena ingin mendapatkan pujian. Jika seseorang riya dalam amalan sedekahnya, maka akan menghapus pahala sedekah tersebut. Bahkan perbuatan riya tidak hanya dalam masalah sedekah saja. Riya dapat terjadi pada setiap amal yang menghapus pahala amal tersebut. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam firman-Nya, la tubatilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu menghilangkan
pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Allah menerangkan bahwa pahala sedekah itu dapat hilang disebabkan karena menyebut-nyebut sedekah dan juga dengan tindakan menyakiti orang yang diberi sedekah. Dosa menyebut-nyebut dan menyakiti itu menyebabkan hilangnya pahala sedekah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas", seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Maksudnya adalah janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Sebagaimana tidak bernilainya sedekah orang yang riya karena manusia. Orang yang riya adalah menampakkan di hadapan orang lain bahwa dia ikhlas dalam beramal, padahal maksud sebenarnya adalah agar dia dipuji oleh orang lain atau agar terkenal dengan sifat-sifat terpuji sehingga banyak orang yang mengaguminya, atau beramal agar disebut sebagai orang dermawan atau maksud-maksud duniawi lainnya. Pelaku riya tidak memiliki perhatian untuk taat kepada Allah, mencari ridho Allah dan mengharapkan pahalanya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir", dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka berhati-hatilah. 3 perbuatan tersebut dapat merusak pahala sedekah yang kita lakukan. Ketiga sifat tersebut termasuk tanda kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk ikhlas dalam setiap amal yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.